Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli jahin nabi wa sahbihi alihi wa sallam lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. دستوركم يهدر بين باطن والنور. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وهم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرم وجمنا بالعافية يا ارحم الراحمين. وإن التعلم وتعليم الفائدة الاستفادة التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجل مرضات قربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام قد بدأ أول إرشاد وغث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي رحمه الله رحمة الأبرار رضي الله عنه وارضاه في كتاب رسالة المعاونة والمظاهرة المعذرة للراغبين من المؤمنين في سلك طريق الآخرة. نفعنا به وبعلمه وبعلم بعد الصالحين في الدارين آمين. فاصل إلى أن قال: واعلم أن من ادعى أنه له سريرة عامرة وكان قد خرب علانيته بترك طاعة ظاهرة فهو مدع كذاب. ومن اجتهد في إصلاح علانيته بتحسين زيه وهيئته وتقويم لسانه ووزن حركته وسكناته بقعوده وقيامه ومشيته وترك باطنه مشحونا بخبائث الأخلاق ورذائل الطباع فهو من أهل التصنع والرياء المعرضين عن المولى. فإياك يا أخي أن تستر شيئا ولو ظهر للناس كنت تستحي من ظهوره حياء ينشأ من خوف الاستقباه. قال بعض العارفين: لا يكون الصوفي صوفيا حتى يكون بحيث لو طيف بجميع ما في باطنه على طبق في السوق ما استحيا من ظهور شيء منه. فإن لم تقدر أن تجعل سريرة خيرا من علانية فلا أقل من أن تسوي بينهما سيكون امتثالك لأمر الله واجتنابك لنهيه وتعظيمك لحرماته ومسارعتك في مرضاته في الخلاء والملاء على حد سواء. وهذه أول قدم يضعها العبد في طريق المعرفة الخاصة فأعلم ذلك وبالله التوفيق. Alhamdulillah, nasyukurullah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di kesempatan kali ini kembali kita dikumpulkan atau dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Masjid Al-Ikhlas sambil kita berniat i'tikaf di dalam masjid dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat i'tikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah ta'ala. Melanjutkan daripada majelis ilmu di dalam kajian kitab Risalatul Muawanah atau pembacaan kitab Risalatul Muawanah wal mudhahara wal mu'azara liraghibina minal mu'minina fi sulki tariqil akhirah, yaitu jalan menempuh negeri akhirat, yang dikarang oleh Imam Syekhul Islam Qutb Awal Irsyad wa Ghathil Bad wa Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Ikhwan rahimakumullah, sampai ke perkataan beliau faslun, fasal menerangkan wa'alam, ketahuilah anna, bahwasanya manidda'a, barang siapa ada orang yang mengaku anna lahu sariratan amiratan, dia punya hati yang makmur, hati yang bagus, hati yang bersih, ya, wa kana qad kharraba alaniyatahu, dia enggak ada pernah hatinya itu kosong tapi selalu penuh dengan ibadah. Orang ngaku seperti itu, tapi waqad kharraba alaniyatahu, dia tampilan luarnya berantakan, bitarki ta'ati zahirati, dia enggak berbuat taat, alasan batinnya bagus, batinnya ibadah kepada Allah tapi zahirnya berantakan, sholatnya berantakan,
ngajinya berantakan, iya, hadir majlis taklim nggak mau, ngakunya dipinter, kan begitu. Nah ini orang yang seperti ini adalah fahuwa mudda'in kadzab, orang ngaku-ngaku pendusta. Kalau memang hatinya bagus maka tampilan luarnya lebih bagus, ya juga bagus. Kalau memang hatinya bagus, dia tampil luarnya juga akan bagus. Dia menghasilkan cermin daripada batin. Tapi kalau sudah tampilan luarnya berantakan, kemungkinan hatinya lebih berantakan. Waliyadzubillah. Karena orang itu tatkala dia ibadah kepada Allah itu dengan zahir maupun batin. Zahirnya ya udah secara zahir, dia sholat nggak tinggal saban 5 waktu, ngaji alhamdulillah tiap hari ngaji, ya. Terus kemudian apa? Taklim, dia tahu bahwasanya dirinya bodoh, nggak ngerti ilmu agama, dia belajar benar-benar, kan gitu. Sama ulama dia hormat, dia dekat, dia ta'zim, ya. Petuah mereka kita dengarkan, ya, ulama-ulama yang istiqomah, yang mengamalkan ilmunya. Terus kemudian sama orang baik kelakuannya. Nah orang yang seperti ini, nah, insya Allah batinnya juga bagus. Cara batin bagaimana? Wah lebih lagi, ya, orang zahirnya kelihatannya, istilahnya casingnya aja sudah bagus, apalagi dalamnya mesinnya, kan begitu. Jangan mesinnya jelek, casingnya bagus kelihatan, aneh menipu juga. Ada casingnya kelihatan jelek, dalamnya bagus, ini juga jangan, nggak tertarik orang. Ya, jadi zahir batin bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Nabi hatinya paling bersihnya manusia, paling bersihnya, paling dekatnya sama Allah SWT, paling sucinya orang, paling sempurnanya manusia. Bahkan manusia seperti tidak manusia, kata Nabi. Basyaran la kal basyara. Seperti itu, manusia tapi nggak kayak manusia. Bahkan akhlaknya sangat bagus, dipuji oleh yang maha kuasa, yaitu sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa kalau kita belum ada pujian? Kalau kita belum dapat pujian Nabi dapat, ya. Tapi apa pernah meninggalkan sholat 5 waktu? Tidak. Ngaji Quran? Enggak. Selalu terus ngaji, senang. Terus sholat malamnya bangun terus, sampai diceritakan sampai bengkak-bengkak kakinya, kan seperti itu. Apa waktu ditanya sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Afala akuna abdan syakura. Kalau begitu aku menjadi hamba yang bersyukur, karena udah diampunin, sudah dijaga, dimuliakan, disucikan. Berarti kita perlu jadi hamba yang bersyukur. Jangan kurang ajar, ya, jangan kurang ajar. Hatinya paling bersihnya, dekatnya sama Allah SWT. Tapi tampilan luarnya juga seperti itu, ikhwan. Nah ini sinkron, zahir batin. Tapi kalau ngaku hatinya bagus, hatinya makmur dengan ibadah, selalu istilah orang sekarang iling karo Gusti Allah, ingat terus, masya Allah. Tapi sholat 5 waktu tinggal, ngaji nggak mau, nggak ada waktu buat ngaji Quran. Terus kemudian apa? Hadir majelis taklim nggak mau, iya. Terus kemudian sama orang nggak berbuat baik, sama tetangga ributan mulu, zalim sama orang lain. Nah ini dikhawatirkan. Nah, ini berarti mudda'in kadzab, cuma ngaku-ngaku aja, tapi dia pendusta hakikatnya. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Karena orang kalau hatinya bagus nggak bakal dia ngaku hati bagus. Oh hati saya bersih, hati ente bahkan paling kotornya hati kalau ngaku begitu. Nah ini ikhwan rahimakumullah. Gal wa man ijtahada, dan barang siapa berijtihad sungguh-sungguh fi islahi alaniyatihi, di dalam memperbagus tampilan luarnya. Dia sungguh-sungguh tapi bagusin luarnya aja, ya. Dengan apa? Bitahsin zihi, dengan memperbagus pakaiannya bagus, masya Allah. Wa hayatihi, dan gerak-geriknya, ya, dan keadaannya. Wa taqwim lisanihi, dan lisannya ditutur katanya dirapikan benar-benar.
wa wazni harakatihi wa sakanatihi, dan ditimbang-timbang bergeraknya, diemnya semua, fi qudi, cara duduknya, dan ada orang begitu tuh sampai duduknya masya Allah, wa qiyami, berdirinya, wa misyati, cara berjalannya, wa taraka, tapi dia meninggalkan, batinahu, batinnya, hatinya, mashhunan bi khaba'ithil akhlaq wa radha'il tiba, apa, penuh dengan kotoran-kotoran, penuh dengan penyakit-penyakit hati di dalam hatinya, apa, fahuwa min ahli tasannu, ini orang-orang yang demen pura-pura, buat-buat macam-macam ya, warriya, dan orang yang riya, biar dilihat orang bagus nih orang, al-mu'ridin anil maula, yang sebetulnya nih orang berpaling daripada Tuhannya, berpaling dari Allah SWT, bukan orang yang dekat sama Allah SWT. Orang dia cuma sibuk luarnya aja ya. Kalau orang alasannya sibuk dalamnya daripada luarnya, ini bohong. Karena kalau dalam itu cerminan luar ya, luar itu cerminan dalam. Kita mau tahu dalamnya bagus apa kagak ya, lihat luarnya bagus apa kagak, insya Allah bagus juga dalamnya ya gitu. Tapi kalau dia cuma luarnya aja, dan kalau sama orang di depan orang rapi, nggak ada orang dia berantakan, sama orang rapi, cara bicaranya, duduknya, kan zaman sekarang begitu, cara bicara, tutur kata, wah ente nih nggak sekolah nih, yang ini sekolah, wah kan gitu, wah ini cara duduknya orang biasa, ya ada cara duduk orang ningrat, kan gitu. Mungkin dia terlalu ngatur yang seperti itu, tapi hatinya dibuat apa, penyakit-penyakit hati dibiarin. Ada ria, ada sombong, ada hasud, ada ujub, ada suudzon, ada masya Allah. Ini orang yang ria, orang yang sekedar apa, pengen dilihat orang, senang popularitas, senang pujian, orang yang tidak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jadi dari sini kita tahu nih, ada dua tadi manusia yang modelnya seperti itu ya, dua manusia seperti itu. Jadi zahir batin harus bagus. Gal fa iyyaka ya akhi, maka jangan sampai engkau wahai saudaraku, antastura syai'an, kau menutupi suatu hal, law dhahara linnas kunta tastahi min dhuhri hayaan yansha min khafil istiqbah. Kalau seandainya nampak di hadapan manusia, Allah bukakan hatinya, engkau malu. Kita tanya masing-masing pada diri kita masing-masing ya, kadang kita kelihatan bagus nih semua tampilannya, tapi ada nggak yang kita sembunyikan di dalam hati kita, yang hal yang tidak baik, tidak yang jelek? Seandainya Allah bukakan aja, masing-masing temen yang lihat, kira-kira malu nggak kita? Malu. Kalau kita menyembunyikan seperti itu, yang sekiranya kita malu, khawatir nanti jadi jelek, depan orang manis, oh masya Allah, senyum, di dalam hati, wah ini orang nih, wah ini kurang ajar nih, ini segala macam ya. Andai kata terbuka saja, kala ba'dal arifin ya, maka jangan sampai seperti itu, jangan sampai seperti itu. Berkata ba'dal arifin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, la yakunu sufi sufian, tidaklah menjadi sufi seorang sufi, yaitu orang yang dekat kepada Allah SWT, hatta yakun, yang mana pintar daripada tasawufnya, kuat daripada tasawufnya, hatta yakun bihadzal latifa bi jami ma fi batinnya ala tabakin fi suki mastahya min dhuri syai'an minhu. Seandainya dibuka di pasar, orang banyak ini, satu wadah ya, satu wadah, batinnya dikeluarkan, hatinya dikeluarkan, dan diliatin satu pasar ya, dia nggak malu, dia nggak malu. Kenapa? Hatinya bagus, hatinya bersih, nggak pernah suudzon sama orang, nggak pernah sombong, nggak pernah hasud ya, nggak pernah bangga diri, nggak merasa dia paling pinter, nggak merasa paling hebat, nggak merasa paling sukses, nggak merasa paling kaya, nggak merasa paling ningrat, nggak pernah segala macam. Semua hakikatnya itu kembali nikmat dari Allah, bukan karena kemampuan dia. Nah, tatkala dia tak bisa seperti itu baru orang yang dekat kepada Allah SWT. Dia pintar tasawuf, ngerti ma'rifat, hakikat, nah, seperti itu. Fa'in lam takdir, kalau kau nggak bisa, sekiranya bagus, hatimu lebih bagus daripada luarmu. Fa'in lam takdir, kalau kau nggak bisa seperti itu,
antaj'al sarirata khairan min alaniyatik, yaitu kau jadikan hatimu lebih baik daripada tampilan luarmu. Kau nggak bisa nih, hati kita lebih bagus daripada tampilan luar kita. Apa? Fala aqal min an tusawwi bainahuma, minimal sama. Apa yang di hati sama yang di luar sama, itu minimal paling sedikitnya. Kalau nggak bisa hati kita lebih bagus, lebih apa, minimal sama. Ya, sama, ya. Sama gimana? Ya itu bersihkan, ini juga sambil merapikan bagian luarnya. Ya, seperti itu. Gal fayakun imtithaluka li amrillah wa jinabuka li nahyi wa ta'dhimuka li hurmatihi wa musari'atuka fi mardati fil khala wal mala ala haddin sawa. Maka menjadilah kau menjalankan semua perintah Allah karena Allah Ta'ala, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan daripada hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kemudian segera di dalam mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kau sendirian maupun di depan hak layak ramai. Itu yang namanya minimal sama. Ya, kau depan orang kayak gitu, di belakang orang juga kayak gitu, itu minimal sama. Ya, jangan kayak tadi ditambah-tambahin di apa, ya. Kelihatan luarnya bagus, dalamnya berantakan. Atau kelihatan dalamnya dibilang bagus tapi luarnya berantakan, enggak juga. Minimal sama dua-duanya. Kalau kita mau bagus semua. Kalau bisa lebih bagus, hatinya lebih bagus, luarnya juga bagus. Nah, ini baru ikhwan rahimakumullah. Gal wa hadhihi awal qadamin yada'u al-abdu fi tariqil ma'rifah al-khassa fa'lam dzalika wa billahi taufiq. Dan ini permulaan seseorang pengen kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat. Ya, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hal tersebut, pahamilah, renungilah. Jadi kalau kita mau dekat sama Allah, ini pertama kali minimal hati sama tingkah laku kita sama. Kalau seandainya hati kita busuk, ya, terus ketahuan sama orang, dibuka sama Allah di depan orang lain, kita malu. Nah, ini berarti jangan sampai kayak gitu. Kelakuan kita juga seperti itu, jangan juga. Berarti yang rapi, yang rapi. Apalagi kalau kita lihat ya, kita kata Nabi, umurnya umatnya Nabi mabaina sitin wa sab'in, antara 60 70. Yang lewat itu sedikit, yang kurang itu banyak, ya. Anggap deh 70, anggap 70. Masing-masing kita bisa tanya umurnya udah berapa nih, sisa umurnya berapa. Kalau yang 40 berarti sisa umur berapa? 30. Masa mau 30 tahun sama kayak kelakuan yang 40 tahun? Mesti lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Jangan menjadi orang yang yang merugi, jangan menjadi orang yang tertipu. Kenapa? Kelakuannya sama, apalagi lebih jelek, naudzubillah. Kalau dia 50 tahun umurnya, sisa 20 tahun, bener-bener deh. Kalau umurnya 60 tahun berarti sisa 10 tahun. Kan begitu. Ya, seperti itu. Oleh sebab itu, siap-siap, jaga-jaga. Nabi udah kasih kisi-kisi, udah kasih warning, ya, bahwasanya nggak lebih dari 60 atau 70, lebih daripada itu sedikit, kurang itu banyak. Antara 60 70. Kalau sudah kita tahu antara 60 70, sisa umur kita ada berapa, ya benerin, bener. Saya apalagi yang baru umur 30 tahun misalkan, masih 40 tahun lagi, masih banyak tuh buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Nutupin kesalahan dulu 30. Begitu juga umurnya 50 tahun, sisa 20 tahun, benar, bukan waktunya main-main lagi, bukan waktunya banyak bercanda, banyak inilah, tapi waktunya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana membersihkan hatinya. Jangan hasut sama orang, jangan sombong. Ini kagak, masya Allah, kalau dibiarin penyakit hati makin jadi, makin tua makin jadi kadang, ya, makin tua makin jadi. Hasut sama orang, nggak boleh lihat orang senang dikit punya nikmat, itu tuh ya Hano tuh pura-pura itu, kita tahu kecilnya kayak gimana tuh orang buat baik begituin. Mesti kan bersyukur, alhamdulillah tuh orang udah taubat, alhamdulillah tuh orang ini, masya Allah. Ya begitu juga sombong, jangan sampai sombong, ya, jangan sampai sombong, ngecilin orang, ngeremehin orang, kamu ini, jangan.
Ini kan banyak kita dengar seperti itu kan. Yo, di bawah kita kamu ini oh, dari harta, dari jabatan, dari apa. Ini banyak kan seperti itu. Nah ini jangan sampai. Kalau udah ada yang seperti itu nih buru-buru taubat sama Allah SWT. Minta ampun sambil bersihkan hatinya. Bersihkan hatinya. Ya. Dan kita ikhwan rahimakumullah di masa sekarang, apalagi masa sebentar lagi nih macam-macam nih pilihan. Ya. Lihat kita dekat sama ulama-ulama yang istiqamah, yang mengamalkan ilmunya. Ya, tanya sama mereka. Ya, tanya sama mereka, bukan ulama yang wani piro. Ini banyak yang ulamaan ngajak ke surgaan, bukan surga beneran. Nah, ini banyak nih. Ya. Nah, ini hati-hati. Tanya sama mereka ulama yang istiqamah. Terus kemudian bukan hanya urusan akhirat kita aja, bukan urusan agama aja, urusan dunia kita juga begitu. Begitu bagaimana sahabat dulu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW segala sesuatunya. Ya, dan Nabi ngatur semua, diatur sama dia di syariat ini lengkap, sampai urusan kamar, sampai urusan tempat tidur, sampai urusan masuk kamar mandi itu diatur. Kurang apa? Itu semua diatur ikhwan rahimakumullah. Ini hati-hati. Ya, kelihatan dari tampilan tuh udah kelihatan tatkala kita bertemu lihat orang, ya udah oh mana yang kita bakal tentukan, mana yang bakal kita ini kan. Kita bisa lihat ini tampilannya. Ya. Nah, orang seperti apa? Oh, kelakuannya seperti apa? Kita sudah tahu. Ikhwan rahimakumullah. Kita tahu. Nah, kalau sudah di mata publik udah tahu. Tapi kalau cuma berduaan ini ya kita husnudzan. Mungkin orang udah baik, udah taubat ya. Tapi kalau sudah kesalahan di mata publik, kabarnya mutawatir, nggak usah pakai istilah husnudzanan. Ya itu urusan pribadi lain lagi. Tapi ini menentukan apa? Untuk umat, maslahat umat. Jadi kita juga harus tahu, harus teliti. Jangan mudah tertipu. Jangan gegabah. Cara gimana? Tanya sama orang-orang yang alim. Man qallada aliman laki Allah saliman. Barang siapa yang mengikuti pendapatnya orang alim, yang mengamalkan ilmunya, maka akan menghadap kepada Allah selamat nanti dia. Nah, ini ikhwan rahimakumullah. Karena mereka menentukan dengan ijtihad, dengan ilmu mereka, bukan dengan hawa nafsu. Kemudian ikhwan rahimakumullah, ini masalah hati tadi. Ya, masalah hati. Kemudian kita masuk fasal berikutnya, pembahasan berikutnya. Apa pembahasan berikutnya? Tentang bagaimana memakmurkan atau menyusun atau menertibkan waktu-waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Gal fasal menerangkan wa alaika, dan harus bagimu wahai saudaraku, bi imari awqatika, untuk memakmurkan waktumu. Jangan ikutin nafsunya. Kalau nafsunya pengennya kosong, dia tiduran aja, males aja, megang handphone mulu, ya habis umurnya. Ya, tapi makmurkan daripada waktu kita nih ada kosong waktu buat apa nih? Oh, buat ibadah, buat ngaji, buat ini, seperti itu. Jangan diikutin, karena kalau udah nggak ada kegiatan, nanti pikirannya kemana-mana, akhirnya syaitan yang dekat sama dia. Ubi wadhaifil ibadah, tapi kegiatannya seperti apa? Yaitu tugas ibadah. Hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takun laka fiha wadhifatun minal khairi tastaghriquha biha, fa bidzalika tadharu barakatul awqati. Sampailah sehingga tidak lewat satu waktu dari malam ataupun siang, melainkan kau punya tugas dalam hal kebaikan, yaitu bentuk ibadah kepada Allah, yang mana kau sibuk dengan tugas ibadah. Sibukin diri dengan tugas ibadah. Tugas ibadah contohnya apa? Bisa ke masjid, sholatul jamaah, bisa ngaji, bisa apa. Tapi kalau bisa jangan satu itu aja, terus nambah lagi kebaikannya, nambah lagi kebaikan. Kebaikan ini bukan kebaikan buat orang aja, tapi kebaikan buat dirinya juga, yaitu bentuk ibadah. Tambah lagi.
nggak apa-apa capek dikit, tapi untuk ibadah. Jangan capeknya buat dunia. Ini kadang berapa tahun dia kerja, dari umur 20 dia begawe sampai umur berapa? 60 misalkan atau 50 dia habis itu pensiun, isinya dunia aja. Masya Allah, berapa tahun tuh deh? 30 tahun dia sibukin sama dunianya. Pas dia udah selesai pensiun atau tidak begawe lagi, kosong-kosong, ya nggak ada kerjaan. Ya sudahlah, yang penting aing ke masjid aja, sering ini. Sayang, rugi untuk nutupin yang sebelumnya. Bagaimana? Ya. Nah ini kan kalau bentuk taubat sama Allah SWT kan dia benar-benar akan nambah kebaikannya. Dan orang yang beruntung tuh orang yang menambah kebaikan setiap harinya, setiap saatnya. Ya, kebaikan buat dirinya maupun kebaikan buat orang lain. Kebaikan itu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Nah, apa majelisnya ditambah, ya dia hadir majelis ini, sana ada majelis lagi, dia hadir lagi, rutin istiqomah, ya. Nah, terus kemudian bagaimana dia ngajinya, bagaimana dia baca Qurannya, bagaimana seperti itu. Sholat sunnahnya dijaga, zikirnya, sholawatnya. Dulu banyak ninggalin sholat, qadha sholatnya, kan seperti itu. Nah, berarti seperti itu. Nah ini nambah ibadah, namanya nambah kebaikan. Biasakan seperti itu. Gal fabidzalika tadhhar barakatul awqat, dan kalau sudah seperti itu baru kelihatan nanti keberkahan waktu. Makanya kadang kita punya waktu tapi nggak barokah, lewat begitu aja. Ya, Senin ini ketemu Senin depan kayak biasa aja udah. Habis lama-lama umurnya habis udah. Ya, wassalam, baru dia nyesel, ya Allah. Nggak ada habis umurnya habis. Nah ini kadang nggak ada keberkahan waktu, seharian tuh kosong gitu, seharian kosong, nggak ada keberkahan waktunya. Nah ini kan rugi kalau orang seperti ini. Orang seperti ini rugi, nggak ada keberkahan waktu. Ya, dari pagi, udah malam lagi, udah ketemu besok lagi, kan begitu. Sekarang kan begitu kan? Nah, habis waktunya. Kalau orang dulu tuh, udah dapat banyak gitu. Gak dapat banyak, ngaji udah, kadang hatam Quran, belum lagi sholawatnya berapa, belum lagi ngaji hadir majlis taklimnya banyak, sholat jamaahnya masya Allah, sholat sunnahnya dia nggak pernah tinggal, bangun malamnya seperti itu, waktunya barokah, dapat semua. Lah kita tanya sama diri kita, alasannya kita sibuk, padahal banyak kosong, kan alasan sibuk. Masing-masing alasan apa? Sibuk. Ada gawe terus ya. Adalah kosong ibadahnya. Kan rugi nanti. Ya, rugi yang seperti ini. Ya. Jadi caranya gimana? Caranya kita apa? Yaitu caranya kita mulai sedikit-sedikit kita susun waktu nih. Jangan ada waktu kosong kalau bisa. Ya, kalau nggak bisa semuanya full waktu kita, ya, selain waktu istirahat ya. Maka tambahin satu, misalkan dalam seminggu ini ada satu kegiatan ibadah, tambahin jam sekian sampai jam sekian saya harus ini, misalkan ngaji Quran 1 juz, nanti dapat seminggu, nah jam sekian sampai jam sekian saya khusus misalkan sholat sunnahnya jam sekian, sebelumnya kayak saya masih punya tinggalan sholat, qadha sholat jam sekian sampai jam sekian saya hadir majelis taklim, pokoknya ada majelis taklim saya hadir. Seperti itu. Ntar lama-lama full, jadwalnya padat. Akhirnya meninggalnya masya Allah nikmat. Orang ini terkenal baik, terkenal ibadah. Ya, jangan meninggal kosong. Cuma yang dikenal titel dunianya. Dulu nih Pak ini nih menjabat ini. Dulu Pak ini nih. Hartanya segini. Ya, habis dia kena hisapnya. Ya, tapi kalau dia terkenal sama orang, ini masya Allah nggak pernah tinggal sholat lima waktunya, masya Allah ngaji Qurannya masya Allah, orangnya penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orangnya baik, masya Allah suka nolong orang, alhamdulillah. Nah ini keberkahan waktu, tambah dari sekarang minalan. Ya kalau perlu pulang ke rumah nih kasih jadwal, jam sekian saya begini, jam sekian saya begini, jam sekian, seperti itu. Nanti sisanya minta sama Allah, ya Allah berikan taufik dan hidayah sehingga saya bisa mengikuti yang apa saya tulis ini.
Karena hakikatnya yang bantu kita siapa? Allah. Yang bisa gerakin kita baik siapa? Allah. Bukan diri kita, bukan. Kita minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, benar-benar. Kemudian ikhwan rahimakumullah, wa tahsulu faidatul umur, dan kau akan mendapatkan faedahnya umur. Wa tahsulu faidatul umur, kau akan mendapatkan faedahnya umur. Umur itu berfaedah jadi. Wa yadumul iqbal 'ala Allah taala, dan terus menerus akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an taj'al lima tata'atahu min al-'adat kal akli wa syubri wa sa'li lima ish awqatan takhussuha, dan kau jadikan hal-hal yang biasa, yaitu hal kebiasaan, makan, minum, ya, untuk mencari kehidupan, yaitu begawe, itu waktu khusus, ada waktunya. Selain daripada itu, gunakan untuk ibadah kepada Allah SWT. Kita misalkan begawe dari pagi sampai sore, maka sebelum pagi apa yang kau laksanakan? Oh, kalau bisa duduk dulu, belum begawe nih, belum berangkat misalkan jam 7. Oh, masih ada waktu, pengen habis sholat subuh baca zikirnya, baca sholawatnya, baca widul latifnya, baca ratibnya, kemudian sholat isyroknya, jangan lupa sholat duhanya, baru dia pegawai tinggal. Masya Allah. Nanti pulang sore begitu, habis mandi rapi, habis maghrib, oh ada taklim di sana, ada majelis taklim, hadir majelisnya. Tiap hari begitu, barokah waktunya, barokah waktunya. Nah, ini kan buka. Kalau orang sekarang kan kagak, dunianya lebih banyak daripada akhiratnya. Dunianya lebih banyak, dari pagi sampai ketemu sore. Sisanya apa? Main handphone, balas media sosial, ya, kadang ngatain orang, ya fulannya begini, masya Allah. Terus kadang ngomongin orang, ya, zalim sama orang, ya, pelit sama orang, kan begitu. Ya, nggak ada waktu buat ibadahnya. Kesian orang yang seperti ini, kesian. Ya, dia cuma buat dunia, lebih lagi dia melaksanakan sesuatu maksiat kepada Allah SWT. Waliyadzubillah. Kemudian wa alam, dan ketahuilah annahu la yastaqim ma'al ihmal halun wa la yasluh ma'al ighfal balun. Ketahuilah bahwasanya tidak bakal istiqomah sama sekali orang yang yang memang ngentengin, meremehkan, nggak ada waktunya yang dia tertipin. Gampang lah, nggak kaget bae. Ini itu nggak bakal istiqomah orang gitu, nggak bakal benar-benar. Iya. Wala yasluh mal ighfal balun, dan kalau dia kosong hatinya, ya nggak bakal orang itu hatinya bagus, pasti pikirannya nggak bagus deh. Yang ada mikir suudzon mulu sama orang, suudzon mulu sama orang. Nggak boleh orang dikit dia yang kebakaran jenggot, yang panas dia kayaknya. Orang mendapat nikmat dia yang panas. Nah, kayak orang tuh salah semua sama dia doang yang benar. Ya. Nah, ini kenapa? Karena dia nggak bersihkan hatinya, kosong hatinya kosong. Dan juga dia selalu menunda-nunda kebaikan. Ikhwan rahimakumullah. Qala hujjatul Islam nafa'allahu bih, berkata Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu warḍah, yanbaghi an tuwazzi'a awqatika turattiba awradaka wa tu'ayyin li kulli waqtin syughlan la tata'adahu wa la tu'athir fihi siwahu. Seyogyanya engkau membagi waktunya kita tertipin, kita bagi, dan engkau membagi wiridmu, yaitu kebiasaan ibadahmu, ya, dan kau tentukan ada waktu yang mana engkau untuk menyibukkan diri, nggak bisa diganggu gugat, itu nggak bisa ganggu gugat. Misalkan habis maghrib saya biasanya itikaf di masjid dengan majelis ta'lim, ya sudah, ya, kecuali hal yang darurat baru dia keluar, kan begitu. Nah, ini namanya menentukan waktu, mengkhususkan waktu untuk ibadah. Dia baru bisa istiqomah nanti tuh. Terus wa amma man taraka nafsahu muhmilan sudan ihmalul baha'i mushtaghilu fi kulli waqtin bima tafaqa kayfa tafaqa fa mughtalli akthar awqatihi dha'iyah
fatamdi akthar awqatihi dha'iyatan. Maka kalau andai kata ada orang meninggalkan dirinya yang mana malas-malasan aja, terserahlah ya, seperti apa, seperti hewan atau binatang yang mana dia sibukkan waktunya cuma yang dia dapetin aja di depannya. Sudah, mau ngapain kamu? Nanti aja lihat mau ngapain lah, saya belum tahu juga ini. Ini orang begini apa? Orang begini akhirnya waktunya hilang begitu saja. Dia nggak ada planning yang bagus, rencana ibadah dia nggak nyusun waktunya, mesti disusun waktunya. Akhirnya ya sudah malas-malasan, cuma main gadgetnya, nonton TV, ya ketemu ngumpul sama orang dikit ngomongin orang, kan begitu, karena nggak ada dikhususkan waktunya untuk ibadah. Waliyadzubillah. Wa awqatuka umruka, maka kata Imam Ghazali, waktumu itu adalah umurnya kamu. Wa umruka ra'su malika, dan umurnya kamu adalah modalnya kamu. Kita harus pahami, waktu kita ini umur kita hakikatnya. Waktu berjalan berarti umur tinggal sedikit kita. Dan kalau sudah umur kita itu modal kita. Ya, modal kita. Wa alai aslu tijaratik, dan ini adalah perdaganganmu, perdagangan dunia apa perdagangan akhirat, kan seperti itu. Wa bihi usuluka ila na'imil abad fi jiwarillahi ta'ala, dan dengan umurmu itu kau bisa nyampe sebetulnya ke apa? Ke kenikmatan yang abadi di sisi Allah SWT, yaitu surganya Allah SWT. Ya, sebetulnya bisa seperti itu. Jangan sampai waliyadzubillah dengan umurnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Fakullu nafasin min nafasika, setiap nafas yang kita keluarkan jauharatun la qimata lahu, yang mana itu adalah berlian permata berharga yang enggak ternilai harganya. Lebih daripada apa? Ente punya harta benda, ini nafas ente, diri ente, waktu ente, ini sangat berharga banget. Idza la iwada lahu wa idza fata fala auda lahu, yang mana enggak ada gantinya. Kalau sudah terlewat maka enggak bakal kembali. Ya, kalau sudah terlewat maka nggak bakal kembali. Jadi hati-hati. Dan syaitan ini nggak mau kita jadi orang baik. Digoda sedemikian rupa sama syaitan, dibikin males, dibikin apa. Padahal kita udah tahu, oh ini hal baik nih. Ya, tapi dibikin males banget sama syaitan. Ya, dan ini harus berusaha, harus dilawan, Nah, dari diri kita sendiri, dari sekarang, ayo tertipin waktu kita, tertipin daripada hidup kita, tertipin daripada diri kita, ya, perbagus hati kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wala yang bagi wallahu a'lam bishawab. Risalah Al-Fatihah la Habib Abdullah bin Alawi bin Ahmad Al-Haddad usul bi fana muntasib majmu'un wa jum'ain. أن الله ثم إلى أرواح جميع المشهدين أولياء وصالحين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ونتنس عامة خصوصا من وقف هذا المسجد ومن أسس هذا المسجد من حضر معنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشهم برحمة المغفرة وبنية الفتوح والمنه والرسوخ صلى الجسد والروح وبنية تفريج الكروب وتنوير القلوب وتيسير رزق سلال الأمن وسلال الحسد على مكان ربنا المجشر وبنية أن الله يفرج كروب المسلمين ويجمع شملهم على الهدى ويعلم ذات بينهم ويعلي علم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا ويمشر الفتن والمحال والمذل والتنين قربين عبيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل ومنكم سلام مرض الله وسلامه وأن الله يفتح علينا ولكم العارفين وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين وأن الله يجعلنا ممن يسر قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يجعل منا محبوبين لسيد المرسلين وأن الله يختم لنا ولكم بالحسنى في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ربنا وجعلنا من الطاعين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.